Kita akan mulai acara hari ini, sore hari ini buka bersama dengan diawali dengan penampilan perkusi dari kakak-kakak dan teman-teman kita. Yuk kita saksikan, silakan. Ketua BTC, monggo silakan Pak. Nah Pak Aju ya, silakan Pak Aju. Langsung saja Pak. Halo anak-anak. Sehat ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya nama Om Aju dari komunitas Daihatsu Jakarta, Bekasi, dan Pulau Seribu. Baik, pertama-tama saya mau menyapa adik-adik dulu nih. Yang puasa, siapa yang puasa? Nah, alhamdulillah tentunya ya, yang muslim berpuasa dan yang mungkin yang non muslim seperti biasa
Selanjutnya saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah di sore hari ini dalam rangka berbagi kasih di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, ya, kami segenap keluarga besar DTC Chapter Bejaker mengucapkan terima kasih kepada SOS Desa Taruna, ya. Kebetulan nama alma maternya sama sama kita, ya, Desa Taruna. Cuma ini bedanya Desa Taruna. Jadi berjodoh ini, ya. Kami memilih tempat, alhamdulillah puji Tuhan bisa kesini dalam rangka berbagi dari kami, karena emang DTC seluruh Indonesia sudah berkomitmen tiap tahun rutin mengadakan agenda berbagi di bulan suci Ramadan di seluruh Indonesia, Bu. Ya. Mungkin di sini saya sapa dulu. Yang pertama yang saya hormati Ketua Pimpinan, Pak, ya, pengurus dan wakil dan staf mungkin dan jajarannya semua, dan ibu-ibu pengasuh di antara anak-anak yang diasuhnya, baik dari tingkat balita, tingkat remaja, dan mungkin tingkat dewasa, seperti itu. Dan saya hormati juga sesepuh Bejaker yang angkanya 3 digit, yang saya sebutkan Om Inu. Terima kasih atas support dan kehadirannya. Om Madri, Kong Yana, dan segenap jajaran pengurus chapter Bejaker yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan teman-teman member, tentunya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kerjasamanya dalam melaksanakan atau menyukseskan kegiatan berbagi kasih di Desa Taruna yang ada di Jakarta. Baik, tentunya semua kegiatan ini tidak terlepas dari om-om semua, dari teman-teman semua yang ikut berperan aktif, bekerjasama, saling bahu-membahu demi terlaksananya kegiatan berbagi kasih Chapter Bejaker di tahun 2025. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi kerjasamanya, saling gotong royongnya, khususnya member Bejaker, seperti itu. Baik, dari saya mungkin tidak akan panjang lebar. Ya, pada intinya kami dari Bejaker akan memberikan, Pak, santunan, Pak, ya. Ya mungkin tidak sebesar yang mungkin bapak-bapak ibu-ibu kira, ya. Cuma bagi kami alhamdulillah dengan kerjasama di member khususnya Bejaker, alhamdulillah sedikit berbagi dari teman-teman member, Pak. Ya tidak besar nominalnya, mudah-mudahan tentunya bisa bermanfaat buat adik-adik, ya, yang ada di Desa Taruna ini, dan tentunya bisa saling merasakan apa yang kami berikan, dan tentunya bermanfaat buat semuanya. Baik, kami mungkin di sini nanti yang pertama mungkin kita akan melaksanakan buka bersama, Pak, ya. Nanti mungkin dilanjutkan kita santunan, Pak. Cuma mungkin nanti dari sini kita akan simbolis saja, Pak. Jadi nanti kita arahinnya tetap ke pengurus, Pak, ya, untuk santunannya. Mungkin nanti kami di sini minta untuk 5 anak aja, yang SMA, yang SMP, SD, TK, sama balita, seperti itu. Dan tentunya nanti
tambahannya mungkin buat adik-adik ya, putra putri yang ada di sini, mungkin nanti ibu-ibu yang sebagai pengasuh, ada tambahannya dari kami mungkin berupa sembako Pak ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik dan tentunya bisa dinikmati semuanya seperti itu. Itu mungkin dari kami. Untuk selanjutnya mengenai nanti kita berbagi share Pak ya, berbagi cerita. Nanti mungkin perwakilan dari DTC Chapter Bejaker kita akan memberikan kesempatan kepada senior saya Pak nanti ya untuk memberikan atau sharing tentang nanti berkendara yang baik. Terus tentang nanti mungkin sharing tentang kendaraan Pak ya, seperti itu, dan kiat-kiat lainnya mungkin nanti insya Allah akan disampaikan. Itu aja mungkin ya adik-adik dari saya. Mohon maaf bila mana penyampaian saya kurang maksimal karena emang terus terang aja bukan ahlinya saya ya untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang baik ya. Tentunya saya pribadi mohon maaf bila mana ada salah-salah kata, dan tentunya saya cukupkan sekian Pak. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mardi, monggo Pak, silakan Pak Mardi. Ya. Selamat sore semua. Ya, sebentar lagi berbuka. Jadi suaranya masih lemas. Ya, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Anju, Om Agung, Om yang lain, DTC, Daihatsu Taruna Club. Tahu nggak Daihatsu? Tahu apa itu? Mobil, perusahaan mobil. Apa itu Daihatsu? Hah? Iya, perusahaan mobil katanya ya, merek mobil. Tarunanya apa? Ya, Taruna Jaya. Tarunanya apa? Ya? Jalan Taruna. Ini lo lihat, Daihatsu Taruna. Tarunanya dulu. Taruna itu apa? Desa. Iya, desa kamu, desa Taruna. Iya, itu lihat tuh, mobilnya semuanya ada tulisan Tarunanya. Ya, Daihatsu Taruna. Daihatsu Taruna itu adalah mereknya Daihatsu, jenisnya, iya, versinya Taruna. Ya, jadi kalau kamu nanti sudah bekerja, sudah punya penghasilan, ya, punya banyak duit, bisa beli Daihatsu Taruna. Oh udah. Ya, produksi Daihatsu Taruna terakhir 2006, ya, 2006. Makanya ini om-om ini orang-orang hebat. Ya, orang-orang hebat. Kenapa dibilang hebat? Karena bikin mobil. Karena buat mobil. Ya. 2006 sekarang berapa tahun? Dari 2006 ke tahun 2025. Berapa tahun sudah? Berapa? 19.
19 tahun. Jadi usianya kalau yang produksi tahun 2006 itu sudah 19 tahun. Ya. 19 tahun itu waktu yang lama atau yang singkat? Lama. Ya. Kamu punya handphone. Paling jadul tahun berapa? 2000 berapa? 2020. Ya. Sekarang 2025, udah 5 tahun. Handphonenya masih bagus atau enggak? Udah mulai lemot atau enggak? Lemot. Nah, Om ini hebat. Merawat mobil Daihatsu Taruna yang produksinya sudah lama, sama. Papi juga punya mobil lama, mobil tua. Saya juga ikut klub. Tapi nanti, karena sekarang ini lagi ngomongin Daihatsu Taruna, ya. Ya, Daihatsu Taruna hari ini klubnya ini dari Jakarta, Bekasi, Jabodetabek ya Om ya. Ya. Biasa kalau kemudian nanti line up segala macam, wah itu udah luar biasa. Biasanya datang, saya pikir yang akan datang 50 atau 100 mobil Om, saya siapin lapangan itu di sana. Tapi nggak apa-apa, bahwa hari ini, sore ini, Om ini datang ke tempat kita, Desa SOS Desa Taruna, ya, ketemu dengan kalian. Ini anak-anak saya Om semuanya, ya. Ada yang paling kecil umur setahun, ya, yang paling gede. Syari, kamu umur berapa? 23, 24 tahun, ya. Sebentar lagi saya pecat jadi anak. Ya, karena udah 24 tahun, udah 24 tahun sudah harus bisa mandiri dong. Ya, itu jadi sama Om, tapi bukan dipecat jadi anak, ya. Jadi tidak kita biayai lagi. Cari uang sendiri. Kalau mau beli mobil pakai uang sendiri. Kalau kemarin-kemarin ke sekolah kemana-mana kita masih antar pakai mobil yang ada tulisannya SOS Desa Taruna, ya besok-besok tulis namamu sendiri di mobil gitu ya. Nggak usah ditulis, nanti STNK-nya atas nama kamu gitu ya. Kalau dicegat polisi, tunjukin ini mobil saya gitu, nggak boleh diambil gitu ya. Jadi ini Om, jadi SOS itu memang kami adalah, ya boleh disebut yayasan sosial, tapi kami tidak mencantumkan di plang atau di mana-mana sebagai, apalagi menyebut sebagai panti. Tapi kami adalah keluarga besar, ya. Kalau melihat ke sana, ini kita menempati lahan sekitar 2,7 hektar, ya, mulai dari ujung gerbang sini sampai ujung sana. Nah, anak-anak kami ini tinggal di rumah-rumah. Di sini ada 15 rumah bersama ibu-ibu yang duduk di belakang, mulai dari Ibu Emma itu rumah 1 paling dekat, sampai ujung Bu Yustin. Oh, dekatan ya, berdekatan ya. Jadi 15. Ada 15 rumah. Mereka tinggal bersama ibu-ibu, tapi saya tidak tinggal bersama. Iya. Kalau tinggal bersama nanti saya dimarahin sama komandan di rumah. Ya, itu. Jadi inilah kami. Makanya hari ini kita kumpul sama-sama, alhamdulillah ya, DTS datang ke tempat kami untuk sama-sama bersyukur tentunya bahwa Ramadan hari ini, bulan ini, kita punya satu keluarga lagi yang namanya Daihatsu Taruna Club. Begitu ya. Jadi orang kalau sudah masuk sini Om, itu sudah kami aku sebagai keluarga, ya, sudah diaku sebagai keluarga. Jadi kalau keluar dari gerbang ya, namanya keluarga harus say hello, harus pamit, harus
dadah-dadah gitu ya, nggak boleh datang tanpa diundang, keluar juga begitu saja gitu ya. Nah, kemarin saya sempat dengar katanya, waduh, Om Aju ini keder dikasih code of conduct ya, COC-nya SOS ya. Bukan apa-apa Om, kami ini ya, ibu-ibu kita ini mengasuh anak-anak ya, ini sepenuh hati. Tapi tetap namanya sepenuh hati, orang di luaran sana, apalagi juga NGO yang lain, itu pasti akan melihat, benar nggak sih SOS ini, orang-orang dewasa di SOS ini mengasuh anak-anak ini dengan baik, memberi perlindungan kepada anak-anak ini secara benar, begitu ya. Makanya setiap pengunjung, setiap orang yang datang ke sini, kita kasih COC itu minimal dibaca, dipahami, lalu oh iya, memang kita harus melindungi anak-anak ini. Tujuannya itu saja. Saya pun kalau salah melakukan sesuatu, saya bisa dilaporkan dong. Kalau dilaporkan, waduh, parah gitu. Sebetulnya arahnya ke sana. Jadi nggak usah takut. Intinya gini, kalau om-om merokok ya, saya tidak melarang om-om merokoknya di luar saja, gitu aja sih. Kemudian kalau ketemu anak-anak ini, Matius ini serius sekali melihat papi, ya. Kalau tanya Matius, orang tuamu di mana? Asalmu dari mana? Itu jangan, gitu ya. Kenapa kamu ada di sini? Waduh, itu lebih parah lagi nanti ya. Jadi sebetulnya hal-halnya ke sana aja. Kalau mau foto-foto silahkan, tapi itu tadi mau nggak deh foto sama om, sama bapak, sama ini boleh. Kalau mereka bilang mau, bahkan ibu-ibunya ikut juga dong, gitu ya. Nah itu silakan saja. Yang penting ada dialog gitu. Sebetulnya itu ya sama. Sebetulnya kita juga sama om. Jadi safeguarding itulah ya, namanya kita lembaga, banyak yang menyorot, tiba-tiba ada sesuatu ya. Zaman sekarang kan semua divideoin ya om ya, semua divideoin, semua difoto, tiba-tiba orang nggak tahu kejadian yang sesungguhnya kayak apa, diviralkan. Kalau udah viral nanti SOS ngetop ya, nggak ada deh yang mau datang lagi ke sini, tertutup. Kasihan dong anak-anak kita ini gitu ya. Sebetulnya arahnya ke sana. Tidak berpanjang lebar, walaupun sudah panjang dan sudah lebar ya. Ini yang bisa saya sampaikan om. Terima kasih kehadirannya sore hari ini. Semoga yang disampaikan Om Aju tadi membawa berkah untuk kita semuanya, untuk kami di desa kami ini ya. Dan doa kami juga tentunya Daihatsu Taruna Club makin eksis, makin guyup ya, makin besar. Nanti kalau Jabodetabek yang tahun ini datang, nanti mungkin seluruh Indonesia ada nggak om? Ada ya, Indonesia kalau mau jamret di sini gitu kan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Baik, selanjutnya silakan om. Tadi ada yang mau sharing? Aman nggak? Komodo aman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Salam sayang dari kami Daihatsu Taruna Club DTC Chapter Bijaker ya, Bekasi, Jakarta dan sekitarnya Pak sebetulnya. Alhamdulillah ini mungkin memang sudah berjodoh Pak Mardi, betul Pak. Jadi yang pertama paling tidak ada 3 nih yang saya tandain di jodohnya nih Pak. Yang pertama namanya sama Pak. Di sini SOS Taruna, kami Daihatsu Taruna Club Pak. Dan yang kedua di sini ada Pak Mardi, di kami juga ada Pak Mardi Pak. Iya kebetulan salah satu sesepuh juga ini Pak Mardi, yang di kami panggilannya Anto. Nah, yang ketiga, nah ini salah satu lagi nih, salah satu sesepuh kami juga. Oke, yang ketiga
Yang ketiga, alhamdulillah di sini tempat mencurahkan kasih sayang, mendidik, merawat anak-anak kita. Untuk itu, Bapak dan Ibu, perkenankan kami dari DTC Bijaker menghaturkan terima kasih atas kasih sayang yang sudah dicurahkan untuk anak-anak. Kemudian salam hormat kami atas dedikasi Bapak dan Ibu sekalian. Kami juga di sini mungkin kalau dilihat klub mobil, Pak, kalau di DTC itu agak unik gitu ya. Kan klub mobil itu ada keanggotaannya gitu ya. Nah, keanggotaan kami itu syaratnya memang yang pertama harus punya taruna gitu ya. Nah, tapi setelah waktu berjalan gitu, keanggotaan itu tidak bisa hilang, Pak. Tidak akan hapus walaupun sudah ganti unit gitu ya, karena kalau di DTC itu keanggotaannya itu melekat di yang punya ID. Melekat dia punya ID. Jadi ini ada beberapa kendaraan gitu ya, kita sama-sama pakai taruna, tapi ada dua nih yang hadir di sini. Mobilnya tarunanya satu ketiup angin jadi agak mengecil gitu. Jadi Ayla. Yang satu lagi udah karena minyak tanah jadi gede, jadi Innova. Tapi kalau di kami nggak ada masalah karena apa? Keanggotaannya itu melekat di pemilik ID-nya. Jadi selama masih mau berkontribusi, masih mau berkiprah, masih mau kumpul-kumpul bareng kita gitu ya, bareng di DTC, nggak ada masalah. Karena kendaraan itu hanya alat untuk silaturahmi bagi kami. Hanya alasan bagi kami untuk berkumpul bareng-bareng. Kenapa sih kita mesti ngumpul bareng-bareng? Oh, karena sama-sama punya mobil Daihatsu Taruna. Karena kita sama-sama suka merawat mobil tua yang usianya yang paling baru aja udah 19 tahun gitu. Bayangin kalau ada yang punya yang produksi tahun 99. Yang punya saya sendiri produksi tahun 2001. Kalau kuliah mungkin udah lulus mungkin ya. Udah S1 mungkin S2 kali sekarang ya. Gitu nah. Karena ini mobil klub ini isinya mobil tua. Adik-adik gitu ya. Nah, jadi sebetulnya yang kami rawat di sini bukan hanya mobilnya, tapi juga kami merawat persaudaraan antar member gitu ya. Karena kita sama-sama pakai mobil tua, jadi kita sama-sama peduli gitu kan. Terutama ini saat rawan ini adalah musim mau mudik. DTC itu ada di hampir seluruh kota di Indonesia gitu, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sumatera. Mobil umur di atas 10 tahun dibawa jalan jauh, mudik ya kan. Mudik, kena macet, jalan jauh, kita mana mungkin berangkat sambil kita kondisi lagi puasa gitu ya. Kemudian mogok nggak sendirian, bawa keluarga. Nah, disitulah kemudian kenapa kita sangat peduli gitu ya. Jadi kalau ada berita gitu ya, Om, ini ada dari Depok mau berangkat ke, kadang-kadang ada nggak cuma sampai Jawa Tengah, ada yang berangkat sampai ke Banyuwangi, ke Malang gitu ya. Tolong dipantau di jalan udah sampai mana. Gitu. Nah, kalau ada trouble di jalan, mudah-mudahan nggak ada, tapi kalau ada trouble, maka kawan-kawan di setiap daerah yang dilewati itu standby gitu untuk memberikan bantuan apapun, walaupun mungkin yang ketempatan juga mungkin tidak bisa memperbaiki gitu ya, tapi paling tidak kita jemput yang anggota keluarga yang di mobil, kita paling tidak sementara berteduh di rumah kita ya, karena kita sama-sama seperti keluarga di sini gitu. Itu persamaan yang ketiga, Pak. Jadi kita sama-sama concern terhadap kekeluargaan gitu. Nah, kemudian khususon untuk Ananda semua di sini itu mudah-mudahan tidak berkecil hati, mudah-mudahan dari pendidikan yang diberikan dan kasih sayang yang diberikan oleh Bapak dan Ibu pengasuh di sini, Bapak pengurus, difasilitasi untuk juga bisa mencapai cita-cita yang diinginkan gitu ya. Saya mau cerita sedikit gitu ya.
Terutama buat yang udah SMA nih. Yang udah SMA tolong angkat tangan. Ada nggak yang udah SMA di sini? Yang udah SMA? Ada yang udah SMA? Mas siapa? Namanya siapa? Nelson, setelah SMA pengen kemana? UNJ. Pengen jadi guru atau cita-citanya apa? Cita-cita belakang, pokoknya pengen ke UNJ aja dulu ya. Boleh. Kenapa pengen ke UNJ? Bagus ya. Oke, terima kasih. Yang lain? Apa ada yang mau sharing lagi nggak? Davina sekarang SMK apa SMA? Oh kuliah, udah kuliah di mana? UNJ, jurusan apa? Ya? Oh, pendidikan tadi. Fakultas apa tuh Bapak? Oh bahasa dan seni maksudnya. Oke. Nelson kepengen ke UNJ apa karena ada kakaknya yang udah di UNJ? Gak apa-apa ya, gini ya. Jadi gini. Saya adik-adik gini ya. Saya kasih tahu sedikit rahasia kecil ini. Jadi harapun apapun gitu ya, keinginan apapun, walaupun kedengarannya remeh, konyol gitu ya, jangan takut untuk kalian sampaikan. Jangan takut untuk kalian simpan baik-baik gitu ya. Karena apa? Harapan yang baik itu adalah doa. Kalau kalian tidak ragu-ragu menyampaikan harapan kalian, maka insya Allah doa akan diijabah atau dikabulkan. Insya Allah ya. Jadi seremeh apapun gitu ya, seremeh apapun harapan yang kita punya, misalnya ya seremah-remah rempeyek atau apalah gitu ya, tapi selama itu adalah cita-cita yang baik, harapan yang baik, jangan takut untuk disampaikan, jangan takut untuk disimpan. Mudah-mudahan nanti terkabulkan. Kalau tidak dikabulkan gimana? Jangan takut, jangan sedih. Karena apa berarti? Berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Alhamdulillah. Itu ya. Oke, ada yang kepengen kuliah di mana? Di UI gitu atau di luar negeri? UNER, pengen kuliah di UNER. Oke. Cacat. Pegang ya. Pada suatu saat kamu akan ketemu teman-teman dari UNER, dari kamu akan dapat informasi. Karena itu kita memprogramasi siapa? Kita pengen harapan apa? Gitu ya. Itu kita memprogramasi. Jadi jangan takut didefinisikan oleh orang di luar kita. Selama harapan itu adalah harapan yang baik, pegang teguh. Kemudian insya Allah itu akan ada jalan. Oke, itu aja mungkin ya singkat dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nggak? Apa yang menarik dari disampaikan? Tunjuk tangan Pak kalau mau tanya Pak. Tunjuk tangan. Yang mengenai mudik, siapa yang bercita-cita mau mudik? Ya, mau mudik. Ada yang mau mudik? Ya, tadi om cerita bahwa mudik itu kan bisa sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, atau bahkan mungkin ada yang nyebrang ke Lampung sana ya. Mobilnya tua, mogok, ya kan? Apa kepanasan mesinnya terus
harus istirahat, ya. Apa tadi yang disampaikan? Siapa yang nolongin? Klubnya, anggota klubnya. Sama, ya. Nanti kalian, ini kan tersebar juga dari ujung barat sampai ujung timur, ya. Kalian bisa belajar dari situ. Kalau mau ada yang mudik, kita jalan mudik, aduh belum sampai, ya udah mampir dulu deh ke Bekasi, gitu. Ya, dari Bekasi nanti kemana lagi, gitu. Ya. Ya. Oh, cerita sedikit tentang suka dukanya merawat mobil tua. Ya, supaya mereka tahu loh bahwa merawat sesuatu itu butuh apa, begitu. Ya, silakan loh. Terima kasih. Panggilannya Papi ya, Papi. Kalau kita Om, ini Papi. Oke. Mobil tua itu kan seperti benda-benda yang lain ya. Kadangnya pasti harus diganti. Yang paling mudah kelihatan mungkin seperti ban gitu ya. Kan kalau ada yang punya sepeda di sini, naik sepeda. Ya, punya sepeda kan di sini kan. Kalau makin lama bannya itu kan dari yang tebal, kemudian lama-lama jadi bulur gitu ya. Jadi halus kan ya, kayak mulus gitu ya. Nah itu sama, mobil juga seperti itu. Itu yang kelihatan, gitu ya. Ada banyak sekali komponen di dalam mobil ini yang semuanya memerlukan penggantian kecuali rangkanya, kecuali rangka dan bodinya mungkin, gitu ya. Jangan udah propos ya, Om. Iya, bodi juga bisa propos. Jadi mungkin sebagai pengetahuan umum saja ya, dalam sebuah mobil modern, gitu ya, dalam sebuah mobil modern, paling tidak ada sekitar kalau nggak salah itu 22.000 komponen di dalam mobil, gitu ya. Yang membentuk sebuah mobil itu jumlahnya 22.000 komponen, dan beberapa di antaranya itu perlu penggantian yang berkala. Nah, rahasia kecilnya adalah, itu ya, rahasia kecilnya sebetulnya selama mobil ini dilakukan penggantian komponen yang terpakai, gitu ya, seperti ban, gitu ya, kemudian juga komponen-komponen lain, selama dilakukan secara berkala, dilakukan sesuai dengan ketentuan, maka mobil itu selalu laik jalan, gitu Om. Mobil ini selalu laik jalan. Kalau mobil mungkin kita rata-rata umur 10 tahun, 20 tahun lah ya, gitu ya. Ini saya mau cerita lagi nih buat tambahan pengetahuan. Di daerah apa? Di daerah Amerika Utara, Om, itu ada maskapai penerbangan yang namanya Ken apa gitu ya, aku agak lupa gitu. Tapi yang dia punya 3 pesawat, yang dipakai adalah pesawat DC-3. DC-3 itu adalah produksi tahun 50-an. Bayangkan, pesawat terbang dipakai oleh maskapai apa? Masih terbang gitu ya, masih terbang 3 unit. Itu produksi tahun 50-an, berarti sudah hampir 80 tahun usianya ya. Tetap bisa terbang karena apa? Karena pesawatnya terawat, gitu ya, dilakukan penggantian secara periodik. Nah, pesawat itu memang tidak dipakai untuk penerbangan ngangkut penumpang yang apa, yang mungkin lagi, tapi dilakukan untuk research, untuk survei, gitu ya. Nah, jadi kendaraan-kendaraan kita juga sama gini. Kalau pesawat aja bisa sampai 50 tahun, maka mobil yang terawat itu sebenarnya bisa selama komponennya masih dibuat. Selama komponennya masih ada, gitu ya, itu tetap sebetulnya bisa berfungsi dan bisa jalan. Cuman tidak semua orang punya waktu dan punya apa, punya kenalan untuk mendapatkan komponen yang diperlukan, karena kan makin tua kan juga apa, ketersediaan komponennya juga makin terbatas. Dan tidak semua orang punya waktu untuk mengapa, untuk mencek gitu ya, oh ini yang diganti saat ini, yang diganti ini. Tetapi kalau itu bisa dilakukan, maka ya insya Allah seperti yang inilah, seperti kita ini. Gitu. Ya, oke. Jadi
tadi komponen kendaraan itu kira-kira ada berapa jumlahnya? Berapa? 4. Berapa? 22? 50. Ibaratnya gini, kamu punya organ tubuh, itu ada berapa? Gitu. Sama, ya. Kamu punya jantung, punya apalagi hati, terus paru-paru, ya, usus, katanya ya. Nah, sama, kendaraan itu sama, seperti manusia, punya fungsinya masih. Kalau ginjal itu buat apa kalian? Ya, ginjal buat apa ginjal? Nyari kotoran. Terus kalau paru-paru, bernafas. Ya. Terus kalau untuk pompa darah ke seluruh tubuh apa? Jantung tadi ya. Sama, mobil juga punya jantungnya. Kalau nggak punya jantung dia nggak bisa hidup. Ya. Di starter nggak akan bunyi. Gitu. Ada pompanya. Ada pompa BBM-nya segala macam. Nah, ini kan gini. Tadi ditanya siapa punya cita-cita dan lain sebagainya, ya. Tapi kalian jawabnya masih malu-malu. Kakak-kakak yang begini ini, ya. Kakak-kakak kalian juga ada yang jadi teknisi, ya. Teknisi otomotif itu ada yang mempelajari apa seluk-beluk mengenai kendaraan. Ini yang lagi kursus siapa ya? Aldo ya? Aldo? Ya, Aldo lagi belajar itu. Oh, Aldi? Iya. Iya, saya bilang yang belajar otomotif. Ya, itu lagi belajar. Dia lagi berusaha membedah kendaraan. Isinya apa aja sih? Gitu. Ya. Ya, seperti itu. Sama, Om ini punya kendaraan minimal tahu bagaimana mengganti ban. Ya, jangan sampai punya kendaraan ganti ban aja nggak bisa, gitu kan? Ya, ini jadi banyak hal. Dari hal kecil saja kita bisa belajar banyak. Ya, ceritanya tadi seperti itu. Sudah hampir buka ini. 20 menit lagi. Silakan. Masih ada Om yang mau disampaikan? Atau sudah cukup? Kalau cukup, kita lanjut berikutnya. Mungkin Pak izin setelah ini mungkin kita lanjut santunan. Mungkin kita simbolisasi Pak. Ini perwakilan depan. Setelah itu mungkin selanjutnya Pak Sembako. Nah, lanjut ke guru. Terakhir mungkin nanti guru satu kelas hotel bersama dari DPC akan berbagi kasih buat kalian nih perwakilan simbolis anak dulu. Yang SMA siapa Pak Robi kira-kira? Ya, siapa namanya? Fajar. Fajar maju ke depan. Fajar. Silakan Fajar. Yang SMP Pak Robi. Yang SMP Anissa. Silakan Anissa ke depan. Yang SD siapa? SD Rizata. Silakan Rizata. Yang TK? Alita. Mana Alita? Oke. Yang balita siapa? Oh Miska. Yang Miska belum berani jalan sendiri, ditemani dengan ibu.
Aku kemana? Aku kemana? Iya cantik. Lagi. Oke. Lagi 1 2. Oke. Oke. Lagi nu sekarang. Lagi 1 2 3. Oke. Oke, siap. Masuk semuanya, dapat? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Duduk tertib dahulu. Buka Kang, buka nih Kang. Ya, tenang dulu. Ntar suara burungnya agak kedengeran nih. Ya, sudah terima, tahan dulu ya. Nanti Om Aju akan pimpin doa. Kumpul di sini, ntar makannya nunggu ya. Ada yang belum? Yang belum boleh angkat tangan. Kok dilempar? Lari saya. Kok dilempar? Kita berdoa mudah-mudahan supaya tentunya akan memberikan kenikmatan ya, kelezatan ke semua yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang non-muslim menyesuaikan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah lana abwaaba khair wa abwaaba nikmat wa abwaaba barakah wa abwaaba syihat wa abwaaba quwwat wa abwaaba rizqi wa abwaaba salamat wa abwaaba jannah. Allahumma afina fi kulli balai dunya wa dabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafaru laka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aqtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan berbuka. Ya, selamat berbuka puasa. Oh, ini ada kurma ya. Ya, ini kurmanya.
Ini,